Sobat Tani semua, selamat datang di channel ini. Buat kamu yang ingin menghasilkan minyak nilam premium dengan harga jual tinggi, kamu wajib tonton video ini sampai habis. Karena di sini saya akan bongkar rahasia mulai dari teknik tanam, perawatan sampai trik yang saat panen supaya minyak nilam kamu bisa bersaing di pasar ekspor. Yuk, langsung kita mulai. Gaspol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anak baru di sini. Apa kabar kalian semua para petani milenial dimanapun kalian berada? Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian share rahasia bagaimana menghasilkan minyak nilam yang berkualitas premium ya, dengan langkah-langkah yang tepat. Jadi langkah pertama itu kita harus memilih bibit yang sehat ya, teman-teman. Jadi ini di sini ada calon bibit kita. Kita harus memperhatikan semua struktur dari batang, akar, daun dan sampai kepada tekstur-tekstur yang lainnya. Bibit itu harus terhindar dari penyakit-penyakit jamur, apalagi dengan kaki gajah guys ya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan pemilihan bibit yang tepat. Dan maksimal bibit yang tepat itu kita potong sekitar 2 ruas atau 3 ruas dari pucuk ya guys ya. Kurang lebih hampir 1 jengkalan lah seperti itu. Nah, ini termasuk bibit yang bagus guys ya. Karena bibit yang bagus dengan kualitas daun yang hijau seperti ini akan menghasilkan minyak yang premium guys. Itu langkah pertamanya. Oke guys, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga adalah kita mempersiapkan lahan pertanian, di mana untuk mendapatkan tanah yang subur kita harus melihat pH tanahnya, yaitu kadarnya adalah 6-7 guys ya. Jadi untuk menormalkan kadar pH atau asam pada tanah, kita harus menambahkan dolomit atau kapur pertanian guys, sehingga tanah kita itu subur dan pertumbuhan akar itu pun juga maksimal guys. Jadi ketika semuanya sudah diatur, kadar tanahnya sudah bagus, maka pertumbuhan nilam pun juga akan maksimal guys, karena akarnya itu cepat dalam menyerap nutrisi. Seperti itu guys ya. Yang keempat tahapannya adalah tahapan untuk menanam bibit ya guys ya. Kalau bibit itu baru kita panen atau kita petik seperti ini, maka maksimalkan tanahnya itu harus kurang lebih 5-10 cm, nggak boleh terlalu dalam. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 1 ruas seperti ini guys ya. Kita kasih seperti itu lalu kita tutup seperti ini. Dan jarak antara tanaman dan tanaman berikutnya itu harus sekitar 70 cm ya, 60-70 cm. Kenapa? Karena ini akan memaksimalkan tumbuh dari nilam itu sendiri guys. Jadi ketika nilam itu tumbuh, dia itu akan maksimal karena dia akan berakar, bertunas, dan kemudian dia akan tumbuhkan akar seperti itu. Seperti jarak-jarak sebelumnya yang kita lihat di sini. Ini habis panen dan kita melihat ada jarak yang memang cukup untuk kemudian hasil panennya cukup lumayan guys ya. Nah, selain menanam langsung, kita juga bisa untuk kemudian melakukan pembedengan kepada bibit nilam kita guys, untuk mengurangi terjadinya kematian. Jadi dengan adanya bedengan ini kita tidak perlu lagi melakukan penutupan kaca-kaca seperti itu guys ya, atau penutupan gelas-gelas yang biasa kita gunakan untuk menghalang sinar matahari. Dengan adanya seperti ini kita bisa langsung cungkil saja dan melakukan penanaman secara langsung. Kita cuma membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk melakukan proses ini guys, dan nanti hasilnya kita akan cungkil. Setelah kita melakukan pencungkilan pada tanaman nilam kita atau bibit kita akan tanam seperti ini guys. Jaraknya yang seperti saya bilang tadi ada sekitar 60-70 cm, sehingga jarak tanam ini akan memaksimalkan pertumbuhan nilam. Jadi nggak perlu lagi ditutup pakai gelas-gelas seperti itu, karena ini langsung tanam guys ya. Dan ini daerahnya perbukitan yang cukup kemudian kita bisa menanam nilam. Jangan lupa lakukan perawatan kepada nilam kita. Kalau semuanya dia musim terik ya guys ya, musimnya itu bukan penghujan, maka kita harus selalu rutin untuk melakukan penyiraman, karena ini nilam ini cukup butuh dengan air. Tapi kalau semuanya musim penghujan, kita nggak perlu terlalu basah, karena tanaman ini juga terlalu berbahaya dengan bila ada banyak air di sekitarnya guys ya. Jadi kita harus melakukan perawatan. Selain penyiraman, kita juga harus melakukan perawatan kurang lebih 2 kali ya, 1 bulan 2 kali lah kita melakukan perawatan, yaitu potong pucuk guys ya, seperti ini. Ini adalah pemotongan pucuk yang ketiga kali guys ya. 3 kali yang kita lakukan selama penanaman ini. Agar kenapa? Agar dia muncul tunas-tunas baru seperti ini guys. Jadi kalau kita sudah potong pucuk, dia akan kemudian memunculkan tunas-tunas baru di setiap rambatan tunasnya guys, seperti ini. Nah, itu adalah perawatan yang maksimal yang bisa kita lakukan per 1 bulan, sehingga cabang-cabangnya itu terus banyak berkembang.
Baik, langkah selanjutnya adalah proses pemanenan. Jadi idealnya nilam itu dipanen sekitar umuran 6-8 bulan guys. Kenapa? Karena kualitas minyaknya itu sudah sangat bagus. Menurut riset yang disampaikan bahwa minyak premium itu ada pada daun yang lebat yang usianya sekitar 6-8 bulan guys. Oleh karena itu di waktu panen pun juga ditentukan, yaitu di pagi hari saat matahari lagi terbit-terbitnya guys. Jadi waktu yang tepat untuk memanen nilam. Dan disitulah kita akan mendapatkan kualitas terbaik dari nilam itu sendiri guys ya. Ya, itulah step by step yang akan kita lakukan bila kita ingin mendapatkan kualitas premium dari minyak nilam kita guys. Oleh karena itu yang pertama kita harus memilih bibit yang unggul, terhindar dari berbagai jamur ataupun penyakit guys. Dan yang kedua ya, kita harus melihat kondisi tanah. Perhatikan tanah-tanaman kita agar tanaman kita itu bisa sehat dan pertumbuhannya itu bisa maksimal guys. Yang ketiga, kita harus sering-sering melakukan proses yang namanya pemangkasan 1 bulan 2 kali agar merangsang pertumbuhan daun ya, karena minyak itu paling banyak tumbuh di daunnya guys. Nah yang ketiga, yang keempat, kita harus memanen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu idealnya 6-8 bulan. Oke guys, terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan tips-tips pertanian seperti ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like guys ya video ini. Pencet tombol notifikasinya biar kalian bisa dapat info baru dari pertanian anak baru guys. Oke, sukses terus petani milenial. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat selalu, sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.